你是魔师修习的正统，是你如我这般努力，居然还当。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua, A Good Day to Ascendant episode keduanya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Setelah bertahun-tahun berkultivasi diam-diam, kini akhirnya tiba saatnya bagi Suing untuk unjuk kekuatan dari dirinya yang sesungguhnya. Teknik pertama, pukulan iblis banteng berkekuatan gajah, dilepaskan begitu telak sampai kedua tangan Dewa Tangcheng hancur berkeping-keping. Di tengah-tengah pertarungan, Dewa Tangcheng sempat mencoba untuk menenangkan Suing dengan mengatakan kalau dirinya akan memberikan kemakmuran kepada para penduduk desa. Sehingga seketika Suing pun memutuskan untuk berhenti menyerang Dewa Tangcheng. Namun perkataan Dewa Tangcheng barusan hanyalah tipuan belaka. Ketika Suing itu lengah, dia langsung menyerangnya. Setelah mendapatkan serangan dari Dewa Tangcheng, Suing ternyata tidak terluka sama sekali. Dia justru dengan cepat memberikan serangan lanjutan dan kini dia pun masuk ke teknik keduanya. Dewa Tangcheng dihajar bertubi-tubi tanpa ampun. Dalam keadaan terdesak, Dewa Tangcheng sempat mencoba mengancam, mengaku namanya sudah tercatat di Yodu dan di Istana Kekaisaran. Jadi kalau nyawanya dihabisi, itu sama saja dengan menentang hukum langit. Akan tetapi Suing tidaklah peduli sedikit pun dengan ancaman kosong itu. Satu pukulan terakhir dilayangkan dan tamatlah riwayat Dewa Tangcheng. Tapi bukannya berterima kasih kepada Suing, sayang sekali tindakannya itu justru tidak disukai oleh para warga desa. Dia malah dicap sebagai pendosa yang telah membunuh dewa. Padahal semua itu dia lakukan demi membela mereka. Ini tentu sangatlah ironis. Yang dia dapat justru sebaliknya. Meskipun begitu, Suing tetap merasa kalau dirinya telah melakukan hal yang benar. Lalu dia pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga desa atas perhatian mereka selama bertahun-tahun. Sebelum akhirnya Suing pun meninggalkan desa untuk selamanya. Sementara itu, Niyuanqi, siluman ular yang sebelumnya berhasil dikalahkan oleh Suing, terlihat sedang berpikir-pikir. Hingga pada akhirnya ia memutuskan untuk mengikuti Suing. Dan alasan karena ia juga ingin menguasai pukulan iblis banteng berkekuatan gajah hingga ke tingkat kelima, yang kini sudah dikuasai oleh Suing. Siapa yang menyangka selepas Suing meninggalkan desa, kabar tentang aksi Suing ternyata menyebar dengan cepat. Sampai menarik perhatian dua kekuatan besar yang penasaran dengan identitas sosok misterius itu. Yang pertama adalah keluarga Zhao, salah satu dari 8 klan besar penguasa ilmu Master Nuo, yang mana mereka langsung mengirim hakim kota Lingling, yakni Zhao Yang, untuk pergi ke kediaman Suing. Yang kedua dari dunia roh, yaitu Dewa Kota Lingling, dengan mengirim Dewa Tanah. Kedua belah pihak itu sama-sama mendatangi kediaman lama Suing untuk mencari kebenaran soal siapa sebenarnya bocah itu. Tapi yang mereka temukan hanyalah sebuah kitab kultivasi peninggalan. Keesokan harinya terlihat salah satu dari keluarga Zhao, yaitu Zhao Yang, kemudian melapor kepada ayahnya, yakni Gubernur Lingling, bernama Zhao Yihang. Bahwasanya di wilayah Lingling, desa klan Jiang, ada seseorang yang telah menghabisi para siluman, bahkan berhasil menghabisi dewa roh yang disembah oleh klan Jiang. Dan sekarang statusnya sudah jadi buronan. Ayahnya Zhao Yihang yang menjabat sebagai Gubernur Lingling langsung menegaskan bahwa pemburu ular yang bisa menghabisi seorang dewa jelas bukanlah pemburu ular sembarangan. Dia pasti adalah seorang Master Nuo. Di sisi lain, di dunia roh, dewa kota Lingling bernama Su Lingfu. Dia sudahlah mencium fakta bahwa Suing berlatih jurus jalan iblis. Kembali ke Zhao Yihang, di mana dia itu memuji habis-habisan kehebatan dari Suing. Menilai pemahamannya soal teknik iblis sudah begitu mendalam. Sampai para tetua senior klan Zhuo yang sudah lama mendalami bidang itu pun tidak ada apa-apanya dibandingkan Suing.
Sementara itu, Su Lingfu langsung memerintahkan seluruh dewa roh di kawasan Lingling untuk menangkap Suing hidup-hidup. Yue Hang pun tidak mau kalah. Dia juga mengerahkan seluruh pasukan klan Zuo untuk misi yang sama, menangkap Suing hidup-hidup. Menariknya, kedua belah pihak itu justru sepakat dalam satu hal. Siapapun yang menemukan Suing lebih dahulu, entah dari pihak dunia roh atau klan Zuo, harus segera menghabisinya tanpa ragu. Bahkan kalau sampai Suing meninggoy, mayatnya sama sekali tak boleh jatuh ke tangan pihak lawan. Jadi intinya, kedua kekuatan besar itu sama-sama merebut sosok Suing, dan harapan bisa menangkapnya hidup-hidup terlebih dahulu. Keesokan harinya, seluruh jajaran dari kedua belah pihak dikerahkan untuk memburu keberadaan Suing. Bahkan warga sipil yang sama sekali tidak terlibat pun ikut ditugaskan mencari namanya. Tapi Suing sama sekali tidaklah gentar menghadapi gelombang pengejaran para dewa itu. Hari demi hari kita disuguhkan aksi Suing membantai satu persatu dewa yang mencoba memburunya. Totalnya sudah lebih dari 5 dewa tumbang di tangannya. Mulai dari dewa roh desa Huang Niqiao yang berhasil dihabisi oleh Niu Yuanqi hanya dengan satu gerakan saja. Lalu juga ada dewa pelindung desa Tugang yakni Wu Chaowang yang berhasil dikalahkan oleh Suing dengan mudah. Kemudian dewa pelindung ladang Zaozia yaitu Yuanling. Dengan tubuhnya yang berbadan besar juga kalah telak di hadapan Suing, hanya dengan 2 gerakan saja. Selain itu, Suing juga mampu menumbangkan dewa pelindung Guozhou Tio bernama Huan Ledou hanya dengan 1 pukulan saja. Bahkan Nian Xiu yang merupakan dewa sungai San Lidu saja tidak ada apa-apanya di hadapan Suing. Namun Nian Xiu ini tidaklah dikalahkan oleh Suing, melainkan oleh Niu Yuanqi. Selanjutnya kita diperlihatkan oleh pertarungan singkat yang berhasil dimenangkan oleh Suing ketika dia itu melawan dewa pelindung Baizia yang bernama Zhuang Cai. Dan yang terakhir, Suing hanya bisa kabur dari seorang dewa gunung Hongshan yaitu Mang Hao. Suing tampaknya tidak dapat melawan dewa tersebut. Untung saja Mang Hao itu memiliki tubuh yang besar sehingga ia kesulitan untuk bisa mengejar Suing. Setelah menghabisi sejumlah dewa itu, Niu Yuanqi memberikan saran penting kepadanya. Jika Suing ingin mendapatkan perlindungan yang lebih aman, dia harus menuju Gunung Wanlu, tempat yang konon jauh lebih terlindungi. Masalahnya jarak ke sana masih sekitar 100 km. Mendengar hal itu, Suing hanya bisa menghela napas panjang, sebab baru menempuh 10 km saja mereka sudah menghadapi 7 dewa pelindung. Niu Yuanqi membenarkan kekhawatiran itu, tapi untuk mencapai Gunung Wanlu, mereka harus melewati lebih dari 2000 dewa pelindung yang tersebar di sepanjang jalan. Belum lagi dewa pelindung di kawasan pegunungan liar jauh lebih kuat dibandingkan dewa pelindung desa biasa. Bahkan ada siluman yang sudah naik status jadi dewa di sana. Suing pun menyadari betul dirinya kini sudah resmi menyandang status buronan para dewa kota. 我那秦岩洞啊，就在无望山。算上刚才那个追我们的山神，就遇到了这么多幽神拦路。出去，你就自行离开吧。这些山野间的幽神。Tak lama berselang muncullah seorang penjabat pemerintah, asisten yudisial Dingling bernama Ding Kuan. Dia datang membawa perintah resmi untuk menangkap Suing atas tuduhan pembunuhan terhadap Tuan Jiang, sekaligus menyarankan Suing agar menyerah saja baik-baik. Lantas Suing dengan tegas membalas bahwa Tuan Jiang adalah pendosa yang bersekongkol dengan para dewa. Jadi memang sudah sepantasnya dia itu mati. Sebelum benar-benar menangkap Suing, Diang Kun sempat menjelaskan dengan nada sombong dan penuh keangkuhan tentang apa itu Master Nuo, yaitu para kultivator yang menapaki jalan menuju dewa. Semakin kuat mereka, semakin besar pula peluang untuk naik status menjadi dewa. Suing ternyata sudah paham semua itu. Bahkan dia tahu betul kalau ilmu Nuo hanya diwariskan secara terbatas oleh klan-klan besar saja. Ding Kuan pun mengakui bahwa status Master Nuo yang dia sandang juga berkat songkongan dari klan Zhuo. Mendengar hal itu, Suing langsung menyindir balik. Ia mengatakan bahwa itu sama saja dengan menjadi anjing peliharaan klan Zhuo. Hidup dan matinya sepenuhnya tergantung di tangan mereka. Sindiran itu sukses membuat Ding Kuan langsung naik pitam dan dia langsung menyerang Suing. 你是挪师，修习的正统，是你如我这般努力，居然还当。Tapi sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu.
Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.